Menegangkan pasukan Yordania kepung tentara Israel setelah Zionis mau caplok wilayah kerajaan Yordania. Tidak habis pikir, beraninya Israel kali ini mengklaim wilayah milik kerajaan Yordania. Lantas hal ini bikin mendidih darah pasukan Yordania. Tidak banyak pikir pasukan dikerahkan ke wilayah Israel untuk memberikan peringatan bahwa pertempuran bisa pecah malam itu jika Zionis sampai berani melangkah lebih jauh. Pertumpahan darah bikin makin parah dan mengganggu keamanan kedua negara. Sementara itu diberitakan sebelumnya, pemerintah kerajaan Yordania marah setelah seorang menteri Israel menggunakan peta Israel Raya untuk mengklaim wilayah kedaulatan Yordania sebagai bagian dari negara Yahudi tersebut. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, bagian dari kubu sayap kanan, berpidato di sebuah acara di Paris pada hari Minggu sambil berdiri di dekat peta Israel Raya. Peta itu menggambarkan Yordania sebagai bagian dari negara Israel. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania, Sinan Majali, menyampaikan protes keras dalam sebuah pernyataan. Dia menyebut tindakan Smotrich sebagai hasutan sembrono yang melanggar norma internasional dan perjanjian damai Yordania Israel. Yordania dan Israel menandatangani perjanjian damai Wadi Araba pada tahun 1994 yang mengakhiri perang antara kedua negara sejak Perang Arab Israel pertama pada tahun 1948. Merespon kemarahan Yordania, Israel bergegas menegaskan kembali komitmennya pada perjanjian damai dengan kerajaan tersebut. Tidak ada perubahan dalam posisi negara Israel yang mengaku integritas teritorial kerajaan Hashemit, kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan. Seperti dikutip dari Middle East Monitor, selama pidatonya di Paris, Smotrich menyangkal keberadaan rakyat Palestina dengan mengatakan bahwa orang Palestina adalah penemuan dari abad terakhir, bahwa orang-orang seperti dirinya dan kakek neneknya adalah orang Palestina yang sebenarnya. Yordania mengutuk pernyataan rasis dan ekstremis yang menghasut yang dibuat oleh menteri ekstremis Israel terhadap persaudaraan rakyat Palestina. Hak mereka untuk hidup dan hak historis mereka dalam negara merdeka dan berdaulat mereka di tanah nasional Palestina, kata Majali. Dia meminta pemerintah Israel untuk mengutuk pernyataan Smotrich dengan mengatakan aman akan mengambil semua tindakan politik dan hukum yang diperlukan untuk mengatasi tindakan dan pernyataan ekstremis dan penuh kebencian. Pernyataan seperti itu mewakili eskalasi berbahaya yang mengancam keamanan dan stabilitas, imbuh Majali. Smotrich memicu badai kecaman internasional bulan lalu setelah dia mengatakan Huwara, kota Palestina di tepi barat, harus dimusnahkan, menyusul kematian 2 pemukim Yahudi Israel dalam serangan penembakan. Kota itu kemudian diserang oleh para pemukim Israel, di mana seorang warga Palestina terbunuh dan beberapa rumah serta kendaraan dirusak, dibakar. Raja Jordania siap tempur dengan Israel, kirim ribuan pasukannya ke garis depan, dan lindungi Masjid Al-Aqsa dari pengambil alihan oleh Zionis. Raja Yordania Abdullah II menegaskan pihaknya siap mengerahkan pasukan ke wilayah Yerusalem dan bahkan bisa diberangkatkan malam ini juga. Palestina kapanpun jika diperlukan, langkah Raja Abdullah II sampaikan menyikapi niatan Israel yang berniat mengubah status Masjid Al-Aqsa. Dalam sebuah wawancara dengan CNN, Raja Abdullah II menyatakan kekhawatirannya atas sejumlah pihak di Israel yang mendorong perubahan status di Yerusalem. Sebab Yordania yang merupakan wali atau penjaga situs umat Muslim dan Kristen di Yerusalem, termasuk Al-Aqsa, merasa perlu bersiap jika hal ini terjadi. Jika orang ingin terlibat konflik dengan kami cukup siap, kata Raja Abdullah II kepada reporter CNN Beck Anderson.
Saya selalu percaya bahwa mari kita lihat dari gelas setengah penuh, tetapi kami memiliki batasan tertentu. Dan jika orang ingin mendorong batasan itu, maka kami akan menghadapinya, paparnya menambahkan. Meski begitu, Raja Abdullah II tak mau merinci respon apa yang akan Yordania lakukan. Kota tersebut juga merupakan pusat konflik antara Israel dan Palestina, maka ribuan pasukan dari Raja Yordania siap tempur. Sementara itu, Israel dorong perubahan status Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Naiknya Benjamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel membuat beberapa pihak merasa khawatir, sebab Netanyahu merebut ataupun merekrut beberapa orang yang merupakan barisan ekstrem kanan Israel untuk masuk ke pemerintahannya. Salah satu tokoh paling kontroversial yang masuk jajaran kabinet Netanyahu adalah Itamar Ben-Gvir. Dia akan menduduki posisi sebagai Menteri Keamanan Nasional Israel yang ikut mencakup urusan penegakan hukum di Yerusalem. Rekam jejak Griff sendiri cukup negatif sebab dia pernah menyulut terjadinya kekerasan warga Palestina dan keturunan Arab di Israel. Dia juga pernah menjadi terdakwa karena menyulut sentimen rasis anti-Arab dan mendukung gerakan terorisme. Ben-Gvir juga selama ini secara terbuka menyerukan perubahan status quo di Yerusalem. Hal ini kian menimbulkan kekhawatiran tentang potensi eskalasi konflik Palestina-Israel yang tak kunjung reda hingga masa depan hubungan Tel Aviv dengan negara Arab di kawasan dan negara Barat. Pada tahun 2022 adalah tahun yang cukup mengerikan bagi warga Palestina Israel sebab bentrokan antara keduanya telah menjatuhkan banyak korban jiwa, bahkan korban jiwa yang tercatat tahun paling tinggi sepanjang konflik kedua negara tersebut terjadi. Konflik Tel Aviv dengan Palestina sempat mereda pada kepemimpinan Yair Lapid yang pernah mendukung pembentukan negara Palestina. Dukungan ini disampaikan melalui pidatonya di Majelis Umum PBB September lalu. Namun dukungan itu hanya sebatas wacana karena PM Yair Lapid sudah digantikan Netanyahu, si diktator. Sementara itu, Netanyahu selama ini terkenal sebagai pemimpin Israel yang sangat membenci Palestina. Maka dari itu, Raja Yordania tidak akan tinggal diam.